tidak mungkin, kata dia. Bukan orang yang biasa memberikan makan saya. Caranya nggak seperti ini, kata dia. Dia merasakan bagaimana cara Abu Bakar memberikan makannya itu, ya agak kasar gitu. Nyodor ya, namanya orang kesel ya Bu ya. Kesel sama orang Yahudi yang mencaci maki Nabi. Dia masukannya ke mulutnya itu, dan makanannya nggak dilembutkan dulu. Biasanya Nabi kalau memberikan makan Yahudi dilembutkan dulu, baru disuapin. Ini nggak mungkin, katanya, orang biasa memberikan makan saya. Kamu bukan orang itu, katanya. Ketika Yahudi itu mengatakan, nangis Abu Bakar. Ya Allah, betapa lembutnya Rasulullah SAW kepada manusia yang mencaci maki dia. Menangis di hadapan Yahudi ini. Kata Bakar, benar engkau wahai Bapak, katanya. Aku memang bukan orang yang biasa memberikan makan kepadamu. Orang itu telah meninggalkan kita semua, telah wafat. Siapa dia, kata Yahudi? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis Yahudi ini kemudian menyatakan masuk Islam, bersyahadat. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, keteladanan Nabi kita ditunjukkan, jadi contoh kepada kita semua. Bagaimana membangun hablum minan nas, membangun hubungan dengan sesama manusia. Dalam suasana Covid ini, memang lebih utama kita fokuskan pada orang-orang yang beriman. Tapi ada orang-orang di luar kita yang tidak seiman dengan, ketika dia membutuhkan uluran tangan kita, kita juga harus membantunya. Oleh karena ibu dan bapak sekalian, marilah melalui peringatan yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama mencoba untuk mencontoh keteladanan Rasulullah SAW. Ya, terutama tadi dari hablum minallah, bagaimana membangun hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas'in. Hablum minallahnya saya kira cukup kita mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Jangan cari-cari yang lain. Perintah Nabi as-shalah, sholatlah. Sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat 5 waktu tepat waktu. Ketika azan berkumandang, kita sambut kumandang azan, kemudian sholat kita berjamaah. Jangan ditunda-tunda. Itu contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya. Kalau kita kurang sholatnya 5 waktu, ikuti sholat 5 waktu itu dengan sholat sunnah rawatib. Ya. Jangan nambah-nambah sholat, misalnya sholat dikodok lagi. Saya baru tobatnya, umurnya sudah 50 tahun tobatnya. Sepanjang dari umur 20 tahun sampai 50 tahun saya maksiat. Kemudian dikodok sholatnya. Sholat zuhurnya berapa kali kodoknya? Kehitung nggak sholat zuhurnya berapa kali harus dikodok? Udah, yang sudah-sudah. Sekarang kita lakukan taubatan nasuha yang terbaik. Tidak mengulangi lagi perbuatan kita itu. Jadi nggak perlu menambah sholat-sholat yang sudah lalu-lalu itu mau dikodok segala macam. Nggak kuat kita nanti. Cukup laksanakan sholat sunnah yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah rawatib. Kurang sunnah rawatibnya, laksanakan sholat duhanya. Kurang dengan sholat duha, bangun tengah malam, lakukan sholat tengah malam 11 rakaat. Jangan nambah-nambah, cukup 11 rakaat. Ini Bu ya. Karena ada kiai yang pernah ngajarin saya, ngasih amalan sama saya, ini kiai. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, beliau sudah wafat. Karena satu kampung dengan saya di Teluk Betung. Saya tidak perlu sebutkan siapa nama kiai. Dulu baru saya selesai S1, ya. Aktivitas saya sudah masuk dalam GMI, Gerakan Mubalik Islam, sehingga ngisi khutbah di masjid-masjid, dipergilirkan setiap Jumatnya, ngisi-ngisi acara kegiatan keislaman dan seterusnya. Dia tahu kegiatan saya. Pas ketemu dengan saya sholat berjamaah dengan beliau di musola terdekat dengan di rumah yang di Teluk. Nah ini katanya, udah lama Abah cari-cari kamu ini. Saya manggilnya Abah. Iya Abah, ada apa Abah? Ke rumah dulu katanya.
Abah mau ngajarin amalan sama kamu gitu. Mau dikasih amalan. Sampai ke rumahnya, ya sudah disuduhkan apa namanya minuman. Ya. Udah lama abah cari ketemu kamu ini kan. Mau ngasih amalan apa, Pak? Sholat, kata dia. Abah mau ngajarin kamu sholat, ngasih amalan sholat. Sholat apa? Sholat malam, katanya. Tapi sholat malamnya ini khusus, harus dilaksanakan selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut sholat malamnya. Ya, kemudian jumlah rakaatnya 114 rakaat setiap malam, sesuai dengan jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Ya Allah, saya bilang, Mbah, saya manggilnya abang, saya 11 rakaat aja bolong-bolong, saya bilang, apalagi 114 rakaat, saya bilang. Kamu, katanya, bantah aja, kata dia kan. Ya namanya kiai, kita udah, dia tahu saya kecilnya gitu kan. Bantah aja kamu. Iya Pak, Bah, saya bilang. Terus kalau saya laksanakan selama 3 bulan berturut-turut, saya bilang, ya, apa hasilnya, Bang? Oh, nanti ada. Kalau berhasil sholat kamu, kata, di malam terakhir 3 bulan itu, kata dia, nanti akan ada tanda. Apa tandanya, Bang? Tandanya adalah kalau sholat kamu berhasil, tandanya tangan kanan kamu akan terangkat dengan sendirinya, kata dia. Tangan kanan akan terangkat dengan sendirinya. Keangkat dengan sendirinya tangan kanan. Ibu jangan ketawa ya, orang saya ngasih contoh ini. Nah itu kata si Abah tadi, Pak Kiai tadi, kalau tangan kanan yang terangkat berarti yang ngangkat itu malaikat, kata dia. Oh gitu ya, iya Bah, saya bilang. Kalau gagal nanti tangan kiri kamu yang akan terangkat. Tetap angkatnya gini ya, angkatnya. Berarti yang ngangkat itu adalah jin, kata dia. Berarti gagal kamu. Ya Allah, Bah, saya bilang. Saya bilang, malaikat dan jin itu kan goib, nggak kelihatan, kita nggak bisa ngelihatnya. Bisa aja, saya bilang, yang ngangkat tangan kanan itu jin. Wah, marah Pak beliau, Pak Kiai ini, kamu ini ngebantah aja, katanya. Ya kan bisa aja, Bah, saya bilang, yang ngangkat tangan kanan itu jin, karena jin juga nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud saya udah laksanakan ibadah yang sesuai dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada masalah ya larinya datang kepada Allah. Sholat malam nangis kepada Allah kita. Sujud kita di atas sejadah kita nangis, ngaduklah kepada Allah, mengadu kepada Allah. Jangan ngaduknya kepada dukun, jangan ngaduknya kepada orang pintar, jangan ngaduknya dengan paranormal. Udah keluar biaya, syirik pula, dosa pula. Ibu ya, Pak, semuanya udah. Ini juga tidak ada aturannya 114 rakaat ini. Ada yang dalam suasana saya ketika saya dicalonkan ini jadi wakil wali kota berpasangan dengan Pak Riko Menoja ini, ada yang nyaranin sama saya, teman saya, karena saking dia ingin membantu saya, dia manggilnya Jo, katanya, ada salam dari Habib, kata dia. Ya, saya bilang alhamdulillah. Jadi kamu kalau bisa jalanin amalan ini apa, saya bilang, nanti setiap hari Jumat, ya tiap hari Jumat katanya sedekah dengan beras, jumlah berasnya 444 kilo setiap hari Jumat, dan itu harus dibagikan sebelum sholat Jumat. Saya bilang, dari mana angka 444 ini? Ini pesan dari Habib, katanya.